Bab 271. Alasan utamanya adalah Qin Bingsui tidak punya banyak uang. Meskipun Chen Yuan memberinya saham senilai 1 miliar. Saham-saham ini tidak dapat didiskon karena baru saja diterbitkan. Aplikasi KAP akan memiliki serangkaian rencana pengembangan strategis di masa depan. Dia tidak dapat menggunakan uang itu. Bahkan jika dia menjadi wakil presiden perusahaan, gaji bulanan yang bisa dia terima hanya 5 yuan. Dan 5 yuan itu baru akan dibayarkan bulan depan. Oleh karena itu, Qin Bingsui relatif kekurangan uang. Dia tidak mampu memberikan hadiah mahal apapun kepada Chen Yuan. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk meminta hal-hal seperti itu. Sekarang setelah melihat usaha Sulele, dia tiba-tiba mengerti. Ternyata, bahkan tanpa mereka, akan ada gadis-gadis lain yang bersedia memberikan segalanya untuk Chen Yuan. Kelima gadis itu, aliansi Avengers yang mereka bentuk sebelumnya, pada dasarnya hanya meminta saja. Dia juga ingin menguras kekayaan keluarga Chen Yuan. Betapa serakahnya. Merasakan nilai-nilai telah terdistorsi. Mungkinkah hanya karena kamu cantik, kamu bisa meminta laki-laki untuk bersikap baik padamu tanpa batasan? Ketika orang lain menghabiskan uang untukmu, apakah kamu menerimanya begitu saja? Setelah menerimanya, pernahkah kamu berpikir untuk membalas budi kepada para pria? Cinta itu timbal balik. Dengan Sulele, Qin Bingsui melihat kekurangannya untuk pertama kalinya. Dia masih pemula dalam hal cinta. Aku tidak mengerti hal-hal ini sebelumnya. Tetapi ketika aku melihat cara Sulele bertindak, aku merasa sangat kuat. Peringkat ini benar-benar tidak rendah. Aku harus belajar. Qin Bingsui memandang Sulele dengan sedikit cemas. Pada saat yang sama, dia juga menghela napas lega. Tidak ada hal-hal yang tak terlukiskan yang terjadi antara Chen Yuan dan Sulele. Masih ada jarak di antara mereka. Dan dilihat dari situasinya, Sulele seharusnya mengejar Chen Yuan. Chen Yuan sendiri mungkin tidak terlalu banyak berpikir, kalau tidak mereka berdua sudah terbakar di gedung 82603 barusan, terbakar hebat. Segera, Chen Yuan membawa Sulele dan Qin Bingsui ke restoran bulan. Restoran bulan adalah restoran khas yang penuh dengan suasana sastra. Setelah Anda masuk, Anda tidak akan merasakan kemewahan dan kemegahan hotel bintang 5. Beberapa hanya menampilkan gaya elegan dengan kemewahan yang ringan. Restoran memutar musik yang menenangkan. Tampaknya ada banyak lukisan seni yang tergantung di dinding. Bagian dalamnya bersih dan rapi, dan dibangun di tepi danau. Duduk di dekat jendela besar dari lantai hingga langit-langit, Anda dapat menikmati pemandangan danau yang indah. Menyegarkan. Dapat dikatakan bahwa makanan terintegrasi dengan lingkungan alam. Memberikan perasaan yang sangat menyenangkan dan menenangkan. Jika makan malam di malam hari, Anda juga dapat melihat cahaya danau dan cahaya bulan, berkilauan dan indah. Nama restoran bulan juga berasal dari sini. Tentu saja, restoran mahal, jadi ada alasannya. Lingkungan, rasa, dan karakteristiknya semuanya tidak buruk. Tidak heran banyak mahasiswa yang rela menabung makanan dan uang selama beberapa bulan, tetapi juga datang ke restoran bulan untuk menikmatinya sekali. Halo, Pak. Tanya seorang kepala pelayan dengan ramah. 6. Masih ada beberapa orang di pihak saya yang belum datang. Baik, Pak, silakan ke sini. Xiao Rui, sambut tamu-tamu ini. Kepala pelayan mengantar Chen Yuan, Sulele, dan Qin Bingsui ke tempat duduk, dan segera memerintahkan pelayan muda lainnya untuk menyambut Chen Yuan dan yang lainnya. Pelayan muda ini cukup cantik. Bertubuh mungil dan anggun. Chen Yuan langsung mengenalinya. Bukankah ini Sun Rui? Mengapa kau datang ke restoran Moon untuk menjadi pelayan? Chen Yuan masih sedikit terkejut. Tapi juga masuk akal. Restoran Moon relatif dekat dengan sekolah, dan upah serta perlakuan terhadap karyawan relatif baik, dan karena restoran ini sangat mewah, para pelayan biasanya mendapatkan banyak tip. Sekolah sekarang sedang libur musim panas. Wajar jika beberapa siswa tidak ingin pulang selama liburan musim panas dan bekerja paruh waktu. Lin Sutong bekerja di sebuah perusahaan di gedung Jin Mall sebagai resepsionis. Tidak aneh jika Sun Rui bekerja sebagai pelayan di restoran Moon. Sun Rui juga terkejut ketika melihat Chen Yuan. Awalnya dia memikirkan Chen Yuan. Tapi setelah melihat kedua gadis di sampingnya, dia sedikit malu. Chen Yuan terlalu hebat. Mengajak satu gadis makan malam saja tidak cukup, tapi mengajak dua gadis sekaligus juga merupakan langkah yang kuat. Saat itu, ponsel Chen Yuan berdering. Itu Lao Chao yang mengiriminya pesan. Keempat, kami sudah sampai. Oke, kamu langsung saja ke lantai 6, tepat di sebelah ambang jendela. Chen Yuan membalas dengan mengetik. Baiklah, kita sudah masuk lift, ayo naik sekarang. Tepat ketika Chen Yuan mengirim pesan kepada teman sekamarnya. Qin Bingsui juga mengangkat telepon. Mengirim pesan di grup. Karena Xiao Ruoyu Akeongta barusan. Begini ceritanya. Setelah Chen Yuan pergi dari pameran mobil, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, dan Qian Mengmeng masing-masing menerima mobil mewah kelas dunia.
Mereka baru tahu kemudian bahwa Chen Yuan menghabiskan 1 miliar yuan untuk membeli ketiga mobil mewah ini. Awalnya, Zhao Yuqi dan Xiao Ruoyu akan membelikan mobil untuk Chen Yuan hari ini. Siapa sangka Chen Yuan akhirnya membelikan mereka mobil. Dan dengan harga yang sangat mahal. Setelah Xiao Ruoyu menghapus WeChat Lin Yi, dia merasa bahwa masalah hari ini harus dijelaskan dengan jelas kepada Chen Yuan. Bagaimanapun, kita harus meminta maaf kepada Chen Yuan. Jika tidak, kesalahpahaman antara keduanya akan semakin dalam. Hari ini, dia tidak bisa mengendarai Lamborghini Poison ini, karena akan dipamerkan di pameran otomotif. Jadi dia menghabiskan tambahan 920 juta yuan untuk membeli Rolls-Royce Phantom dengan jumlah penuh. Meskipun mobil ini tidak sebanding dengan 1% pun dari uang yang dibayarkan Chen Yuan kepadanya. Tapi setidaknya dia bisa mengungkapkan perasaannya. Mobil ini adalah mobil mewah termahal selain 3 supercar top dunia di pameran otomotif hari ini. Akeong Bingsue Jie, tahukah kamu kemana Chen Yuan pergi? Tanya Xiao Ruoyu di grup. Ketika Qin Bingsue melihat Xiao Ruoyu Akeong tak, dia terlalu malu untuk tidak menjawab. Chen Yuan ada di sini bersamaku, kami makan malam di restoran Moon dekat Huda, dan Su Lele, jawab Qin Bingsue. Su Lele? Siapa Su Lele? Qian Mengmeng tidak bisa menahan diri untuk mengirim pesan di grup untuk bertanya. Su Lele berasal dari Fakultas Seni Universitas Huda. Dia sudah lama mengejar Chen Yuan. Sebelumnya dia diam saja, tetapi ketika dia bertemu mereka secara tiba-tiba hari ini, dia mengetahui bahwa Su Lele, seorang gadis, sebenarnya telah membeli rumah untuk Chen Yuan, dan kamarnya ditata sendiri olehnya, dan kudengar ada banyak sketsa karyanya yang tergantung di dinding. Chen Yuan tampak sangat terharu. Sialan, wanita ini sangat licik, dia benar-benar pemburu ulung, dia sangat ahli dalam teh hijau, pemain dengan nilai sempurna di kelas seni teh, sungguh tak bisa dipercaya seorang wanita mau membayar harga setinggi itu, dan dia tidak hanya menghabiskan uang, dia juga rela menghabiskan waktu, memiliki aura sastra dan seni, dan bisa menggambar. Dia pasti pernah menggambar kepala Chen Yuan. Mereka semua adalah gadis-gadisnya, kalian harus berhati-hati dengan Su Lele ini. Qian Mengmeng tak kuasa menahan diri dan mulai mengingatkan dalam kelompok. Bab 272. Untuk sementara, beberapa gadis menjadi waspada. Mereka juga merasakan krisis yang kuat. Chen Yuan adalah anak laki-laki yang sangat baik, bahkan jika dia tidak menghabiskan uang untuk perempuan, tetap akan ada orang yang mengejarnya. Tapi dia masih punya uang. Maka akan ada lebih banyak orang yang mengejarnya. He Ziying sudah pernah muncul sebelumnya, dan dia menyatakan cintanya padanya di depan umum di kampus. Sekarang muncul lagi Su Lele. Gadis ini memiliki lebih banyak kemampuan. Benar-benar membelikan apartemen untuk Chen Yuan tanpa berkata apa-apa. Dan pilihan lokasinya sangat khusus. Kebetulan di kompleks Qin Yuan, tepat di sebelah sekolah, sangat dekat, sangat nyaman. Chen Yuan tentu saja tidak bisa menolak. Jika Chen Yuan benar-benar tinggal di rumah ini selama liburan musim panas, maka Su Lele akan memiliki cukup alasan di masa depan untuk sering datang ke pintu, sehingga dia bisa mendapatkan segalanya terlebih dahulu jika dia dekat dengan air, dan jika dia datang dan pergi, mungkin mereka berdua akan benar-benar akrab. Tidak ada pria yang bisa menolak gadis yang matanya tertuju padanya. Dan gadis ini tidak buruk rupa. Tinggi. Benar-benar tinggi. Langkah catur Su Lele sangat indah. Dengan kemurahan hati Chen Yuan terhadap para gadis, Su Lele akan segera dapat membayar kembali rumah yang dibelinya seharga 300 juta. Jika Chen Yuan benar-benar tergerak hatinya, mungkin akan ada keuntungan yang lebih tinggi lagi. Dengan gelombang operasi ini, keuntungan darah tidak akan hilang. Beberapa gadis dalam kelompok memiliki pendapat yang berbeda. Beberapa orang berpikir bahwa Su Lele cerdas. Beberapa orang berpikir bahwa dia mungkin jatuh cinta pada Chen Yuan dengan tulus. Tapi bagaimanapun juga, pesaing serius lainnya telah muncul. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki beberapa penyesalan. Aku tahu bahwa aku juga membeli rumah di komunitas Qin Yuan. Memberikannya kepada Chen Yuan pasti akan membuatnya mati. Sekarang aku baru mengetahuinya kemudian, aku telah kehilangan kesempatan, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Kak Bingsue, bisakah kau mengirimiku lokasi? Aku akan pergi ke sana sekarang. Xiao Ruoyu mengirim pesan pribadi kepada Qin Bingsue. Aneh sekali. Keduanya jelas-jelas saingan dalam cinta, dan mereka sama sekali tidak saling mengenal. Mengapa kau memintaku untuk mengirimkan lokasinya? Apakah kamu mau ikut bergabung dalam keseruan ini? Qin Bingsue tidak tahu apa yang terjadi di pameran mobil siang itu. Dia mengira Xiao Ruoyu datang ke sini untuk memberi kesan buruk pada Chen Yuan. Biarkan anak ini memiliki ingatan yang panjang. Jangan main-main dengan bunga dan rumput sepanjang hari. Oke, aku akan segera mengirimkan lokasinya, jawab Qin Bingsue. Biarkan Xiao Ruoyu datang untuk ikut bersenang-senang. Saat itu, Chen Yuan pasti akan panik. Dia sudah memperhatikan sebelumnya bahwa Chen Yuan jelas lebih menyukai Xiao Ruoyu.
Bahkan membelikannya gedung senilai 26 miliar. Nilainya paling tinggi. Karena kau sangat menyukai Xiao Ruoyu, itu akan membuatmu ketakutan setengah mati saat saatnya tiba. Pikir Qin Bingsui. Aneh sekali. Setelah beberapa gadis membentuk aliansi, mereka membentuk hubungan persahabatan yang harmonis di permukaan. Mereka bahkan bisa saling membantu. Tapi sebenarnya, mereka saling memanfaatkan, tetapi mereka masih sangat eksklusif. Sepertinya dia tidak ingin Chen Yuan bertemu gadis baru lagi. Xiao Ruoyu ada di sini, hanya untuk mengejutkan kesombongan Chen Yuan. Qin Bingsui tersenyum tipis dan mengirimkan lokasinya. Memikirkan ekspresi malu Chen Yuan. Merasa lega. Saat ini, Cao Jinyan, Zhou Haikuan, dan Xiong Tao sudah keluar dari lift di lantai 6. Ketika mereka menemukan Chen Yuan, mereka sedikit bingung. Setelah mengetahui bahwa Chen Yuan sudah berkencan dengan dua gadis. Bukankah ini Qin Bingsui? Dan Su Lele. Anak keempat ini brengsek, dia berkencan dengan dua gadis, hebat. Berani mengajak dua gadis makan malam, bukankah ini terlalu berani? Satu siswi sekolah, satu mahasiswi asrama. Aku sangat mabuk, mengapa kemampuan anak keempat dalam merayu perempuan tiba-tiba menjadi begitu menakutkan hanya dalam 1 bulan? Aku tidak akan memanggilnya anak keempat lagi, aku akan memanggilnya kakak Yuan, aku ingin menjadi muridnya. Ketiga teman sekamar itu datang berbisik. Melihat tatapan mata Chen Yuan, sepertinya ada sedikit rasa hormat. Ada juga sedikit rasa iri. Pelayan, sajikan makanan, semuanya sudah datang. Chen Yuan memberi isyarat. Baik, segera, jawab Sun Rui. Tepat pada saat ini, Zhou Haikuan melihat Sun Rui sekilas. Merasa sedikit terkejut tanpa alasan. Dia berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Xiao Rui, apakah kamu bekerja di sini? Ya. Carilah pekerjaan paruh waktu selama liburan musim panas, dan jangan ganggu pekerjaanku, kata Sun Rui dengan kesal. Xiao Rui tidak menyangka kau akan bekerja sekeras ini. Sebenarnya, aku juga bisa bekerja paruh waktu bersamamu. Aku tidak tahu apakah kalian masih merekrut pelayan di sini. Zhou Haikuan terus menjilati wajahnya dan bertanya. Sikapnya sangat rendah hati. Tidak apa-apa, aku tidak tahu, kau bisa bertanya sendiri pada manajer kami. Dengan sikap Sun Rui, jelas sekali dia sama sekali tidak tertarik pada Zhou Haikuan. Baiklah, nanti aku tanyakan. Zhou Haikuan tersenyum canggung, lalu menyentuh bagian belakang kepalanya. Sedikit konyol. Aku bisa bertemu Sun Rui di sini. Dia tampak sedikit bersemangat. Pak Zhou, apakah kau benar-benar akan melamar pekerjaan di sini dan tidak pulang? Xiong Tao bertanya. Pulang ke rumah, bukankah membosankan pulang ke rumah, mengapa tidak bekerja paruh waktu dan merasakan pengalaman di masyarakat? Pak Zhou, apakah kau tidak masih berpikir untuk mengejar Sun Rui? Jangan memandang gadis ini hanya sebagai pelayan sekarang, dia memiliki visi yang sangat tinggi. Aku juga tidak buruk. Musim ini, aku sudah berada di peringkat Dewa Perang tak terkalahkan. Zhou Haikuan berkata sedikit tidak puas. 2 hari yang lalu, dia tampaknya akhirnya berhasil menobatkan akunnya sebagai Dewa Perang tak terkalahkan. Namun, peringkat Dewa Perang yang baru bertahan sehari itu telah turun. Tapi Zhou Haikuan juga bangga akan hal itu. Meskipun peringkatnya sulit untuk dinaikkan, tetapi mampu menjadi Dewa Perang juga merupakan manifestasi kekuatan. Lele, izinkan aku memperkenalkanmu. Yang memakai kacamata adalah kepala asrama kita, Cao Jinyan, yang memakai kemeja bermotif bunga adalah putra kedua asrama kita, Xiong Tao, dan yang berambut keriting alami adalah kepala asrama kita, Priwex Si Power. Orang di sebelahku adalah Su Lele dari Akademi Seni, dan Qin Bingsui, yang baru saja lulus. Kakak Qin, kurasa kalian sudah saling kenal, pesan apapun yang kalian pesan hari ini, aku akan mengurusnya. Chen Yuan berdiri dan memperkenalkan mereka secara resmi. Halo, kata Su Lele dengan sedikit ragu. Sebenarnya, dia sudah menanyakan tentang Chen Yuan kepada Lao Chao sebelumnya. Itu hanya pertukaran informasi. Mari kita saling mengenal secara resmi kali ini. Chen Yuan, apakah kamu mengajak teman sekamarmu makan bersama? Qin Bingsui sedikit bingung. Ya, hari ini adalah makan malam asrama kami. Chen Yuan mengangguk. Jadi kamu tidak? Qin Bingsui berhenti berbicara di tengah jalan. Dia berpikir bahwa Chen Yuan datang ke restoran bulan hari ini untuk makan malam dengan Su Lele. Datang ke restoran kelas atas seperti ini dan bertanya pada gadis-gadis lain, sebenarnya apa yang kalian inginkan? Qin Bingsui sedikit marah. Tapi siapa tahu, hari ini ada makan malam dengan teman sekamar. Su Lele juga kebetulan ada di sana. Dia dengan tenang mengirimkan lokasi ke Xiao Ruoyu. Untuk berjaga-jaga jika Xiao Ruoyu datang dan mempermalukan Chen Yuan. Dan di depan teman sekamar di asrama. Ini sepertinya agak tidak pantas. Bab 273. Setelah makan, kami semua sudah saling mengenal dengan baik. Rasanya tidak terlalu kaku lagi. Awalnya, aura Qin Bingsui sangat dingin,
dan banyak laki-laki yang sama sekali tidak berani mendekatinya. Tapi setelah makan, beberapa teman sekamar menyadari bahwa Qin Bingsui tidak tampak sedingin itu, dan dia bisa bercanda, itu tergantung siapa dia. Selain itu, Su Lele cukup pandai menyesuaikan suasana. Dimanapun dia berada, tidak akan ada keheningan atau rasa malu. Dia bisa menjadi wanita yang hanya mengincar harta, dan ketika Anda tidak mengenalnya, dia bisa membuat Anda merasa sangat sulit untuk bergaul. Tapi mengobrol juga bisa dengan cepat memanggil Anda saudara dan saudari. Beberapa teman sekamar terus mengatakan bahwa dia akan membunuh Chen Yuan dengan kejam. Tapi ketika benar-benar memesan makanan, semuanya semurah mungkin. Bahan-bahan seperti itu bisa mencapai puluhan ribu setiap kali, dan mereka pada dasarnya bahkan tidak melihatnya. Keenamnya makan dan minum tanpa pandang bulu. Pada akhirnya, biayanya hampir lebih dari 3.000 yuan. Harganya relatif normal. Minumannya juga bir. Tapi bir di sini harganya sekitar 30 yuan per botol, hampir sama dengan di bar. Benar-benar untuk mahasiswa biasa. Jika Anda menghabiskan puluhan ribu dolar untuk makan, ini bukan pembantaian, ini berlebihan. Sedekat apapun hubungan Anda, tidak pantas menghabiskan puluhan ribu yuan untuk makan. 3.000 sudah dianggap pemborosan. Chen Yuan, aku mau ke kamar mandi, tunggu aku. Su Lele berdiri dan berkata, "Oke." Chen Yuan mengangguk dan tidak peduli. Makan malam ini berlangsung hampir 1 jam. Sebenarnya, rasanya tidak begitu enak sehingga membuat orang ingin berlama-lama. Bahkan tidak sebanding dengan koki pribadi keluarga Zhao Yuqi. Tapi di restoran ini, sepiring sayuran hijau bisa dijual seharga 99 yuan, dan bahan-bahannya tidak berbeda dengan sayuran hijau di restoran biasa. Kebanyakan hanya suasananya saja. Makan malam ini berjalan tanpa kejadian berarti. Saya tidak bertemu dengan generasi kedua kaya yang datang untuk memulai percakapan. Aku belum pernah bertemu kenalan lama yang pura-pura ditampar. Sangat harmonis. Akhirnya, kita bisa makan malam bersama dengan normal dan tenang. Chen Yuan berpikir ini sangat bagus. Dan tidak ada permainan Xiu Luo, permainan mobil terbalik. Jangan khawatir, hubungan antara Su Lele dan Qin Bingsui tampaknya cukup harmonis. Tidak ada balas dendam. Alasan mengapa situasi seperti itu bisa terbentuk. Alasan utamanya adalah hubungan antara Qin Bingsui dan Chen Yuan tidak dalam. Perkembangan ambigu keduanya terbatas. Jauh lebih rendah daripada Xiao Ruoyu dan Zhao Yuqi. Qin Bingsui tidak pernah memikirkannya dari perspektif pacar Chen Yuan, jadi tingkat kecemburuannya secara alami terbatas. Karena dia tidak berhak cemburu. Dan di antara mereka, Qin Bingsui memiliki lebih banyak cinta tak berbalas untuk Chen Yuan. Chen Yuan sama sekali tidak peduli dengan sikapnya. Tentu saja, tidak perlu menyembunyikannya di depannya. Jadi apa yang kau ketahui tentang bajinganku? Meskipun kau sudah tahu bahwa aku bajingan, kesukaanmu meningkat selangkah demi selangkah. Jadi Chen Yuan bersikap sangat tenang. Chen Yuan, kenapa kita tidak pergi saja? Aku hampir selesai makan, ayo kita jalan-jalan di sekolah bersama, jalan-jalan santai. Mungkin nanti aku jarang punya waktu untuk kembali ke sekolah. Qin Bingsui menyarankan. Alasan dia menawarkan untuk pergi lebih awal adalah karena takut bertemu Xiao Ruoyu. Sekarang makan sudah selesai, lebih baik cepat-cepat agar tidak malu. Lagi pula dia memang ingin jalan-jalan di lapangan sekolah. Intinya adalah mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Chen Yuan sendirian. Dia ingin bertanya dengan jelas mengapa Chen Yuan diam-diam memberinya 1 miliar saham. Dia harus bertanya dengan jelas, dia ingin tahu apa yang dipikirkan Chen Yuan. Baiklah, ayo kita pergi dari sini. Chen Yuan mengangguk. Dia tidak terlalu merindukan pemandangan restoran bulan. Pelayan, periksa. Halo Tuan, nyonya di meja Anda nomor 17. Yang baru saja berbicara dengan Anda, sudah membayar tagihannya. Kepala pelayan berkata dengan sopan. Begitu kata-kata itu keluar, Cao tua, Siom tua, dan Wednesday tua terdiam. Sepertinya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa pria tua keluar untuk makan bersama. Gadis itu diam-diam datang untuk memesan. Astaga, kenapa aku belum pernah bertemu gadis seperti ini sebelumnya? Apakah Su Lele yang memesan? Kenapa dia belum kembali? Tanya Lao Chao. Aku tidak tahu. Biar aku tanya. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Lele. Setelah beberapa saat, pihak lain terhubung. Kamu di mana? Aku pergi sekarang, masih ada urusan di warnet, santai saja. Bagaimana kamu membayar tagihannya? Bukan apa-apa, kalau kamu tidak memberiku uang saku waktu itu, wajar kalau aku mentraktirmu makan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Chen Yuan langsung. Aku ingin mengejarmu, tapi aku tidak ingin menyenangkanmu. Dan aku takut kamu akan malu, jadi aku harus mengembalikan uangnya, jadi aku hanya bisa pergi duluan, kata Su Lele dengan nada bercanda. Mendengar jawaban ini, Chen Yuan terdiam. Kamu begitu terus terang. Harus diakui,
Su Lele memang punya beberapa trik. Entah itu mentraktir Chen Yuan atau berinisiatif membayar tagihan, pasti ada tujuannya. Dan tujuannya sangat jelas. Tapi sebaliknya, dia menyatakan tujuannya dengan sangat belak-belakan. Kamu tidak bisa membencinya. Semua orang mengatakan bahwa dia hanya ingin mengejarmu, apa yang bisa kamu lakukan? Ini terlalu rumit. Qin Bingsui bilang dia sudah mempelajarinya. Cara Su Lele mengejar pria memang tak terbendung. Tapi dia mundur untuk maju. Lepaskan sifat pendiam seorang gadis, ambil inisiatif untuk menyerang, satu demi satu, bahkan jika kau melihat dia punya rencana licik, kau tidak bisa mengatakan apapun tentangnya. Dari sudut pandang seorang pria, jika seorang gadis bersedia melakukan ini untukmu, mengapa kau pilih-pilih? Tutup telepon. Ketiga teman sekamar itu menatap Chen Yuan. Wajah Chen yang hampir iri berubah ungu. Sungguh sangat mengagumkan. Jika aku punya pacar seperti ini, jika aku membuatnya menangis, aku bukan manusia. Kak Chen, meskipun dulu aku berpikir kehidupan pribadi Su Lele agak kacau dan reputasinya tidak terlalu baik, tetapi hari ini aku sedikit berhubungan dengannya, dan dia mengambil inisiatif untuk membayar tagihan. Kurasa gadis ini sebenarnya cukup baik. Xiong Tao menepuk bahu Chen Yuan. Lagi pula, di era ini, dia sudah terlalu sering berhubungan dengan banyak gadis, dan mereka semua acuh tak acuh. Sebenarnya, bukan hanya soal makan ini. Su Lele membelikanku sebuah flat. Kupikir dia hanya melakukannya demi uang, tapi sekarang, aku sedikit malu. Chen Yuan menggelengkan kepalanya, sedikit bingung. Namun, begitu kata-kata itu keluar, ketiga teman sekamar itu hampir tersambar petir. Mereka semua terkejut. Apa yang kau katakan? Su Lele membelikanmu rumah. Ya, semua kuncinya sudah diberikan kepadaku. Sialan kau, paman, apa yang kau pikirkan? Kalau seorang gadis membelikanku rumah, aku rela jadi sapi atau kuda. Made, anak keempat, aku curiga kau sengaja pamer. Dalam kecaman beberapa teman sekamar, Chen Yuan turun bersama mereka. Qin Bingsui mengikuti dengan diam. Mungkin Su Lele menangani semuanya terlalu indah, membuatnya terlihat seperti vas. Hanya penampilan yang cantik. Baru saja meninggalkan restoran bulan. Bab 274. Baru saja meninggalkan restoran Moon. Sekelompok mahasiswa dari Institut Pendidikan Jasmani Universitas Lake berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya adalah Li Yang dan yang lainnya. Keluarga Li yang memiliki sedikit uang, dan kebetulan selama liburan musim panas baru-baru ini, sekelompok mahasiswa akan mengumpulkan beberapa teman baik untuk berkumpul sebelum pulang. Saling membual, membicarakan perempuan, memamerkan perempuan mana yang pernah kukencani, berapa banyak perempuan yang pernah kutiduri. Rutinitas seperti apa yang harus digunakan untuk dengan cepat menarik perhatian perempuan agar mau diajak ke kamar. Dalam keadaan apa seorang perempuan tidak akan menolakmu? Banyak laki-laki membicarakan topik-topik ini secara pribadi. Tetapi di depan perempuan, mereka tetap diam. Sangat memahami situasi. Setelah para perempuan selesai berbicara, aku mulai menyesalinya. 4 tahunku di perguruan tinggi sepertinya telah berlalu dalam sekejap mata. Waktu berlalu terlalu cepat. Rasanya baru sedetik yang lalu kita masih mahasiswa baru. Selama pelatihan militer, kita baru saja bertemu, bergabung dengan kelompok baru, dan bertemu sekelompok teman baru. Detik berikutnya, dia sudah menjadi senior dan akan segera lulus. Waktu berlalu, dan waktu berlalu begitu cepat. Mengenang masa-masa kuliah, rasanya aku tidak pandai bergaul dan tidak pandai belajar. Gadis yang kusukai, masih belum kudapatkan. Tujuan belajar yang telah kutetapkan belum tercapai. Saat ini, kita harus menghadapi masalah pekerjaan lagi. Sebelum kau sadari, itu akan membuatmu cemas. Kau tidak tahu harus berbuat apa di masa depan. Dulu aku penuh semangat, tapi baru sekarang aku menyadari betapa biasa saja aku. Bagi para pria, umumnya setelah semester ketiga berakhir, itu berarti masa muda mereka telah berlalu. Setiap langkah di masa depan akan semakin sulit. Di tahun terakhir, kau akan memulai magang. Kau mencari pekerjaan. Penghasilanmu tidak boleh lebih rendah dari teman-temanmu, atau kau akan dipandang rendah. 2 tahun setelah lulus, kau harus menghasilkan lebih dari yuan sebulan. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak berharga oleh para gadis. Kau harus menyiapkan ratusan ribu hadiah pernikahan, dan kau harus membeli rumah dan mobil. Ini adalah tanggung jawab setiap pria. Mungkin pesaing Anda bukan hanya rekan sebaya, Anda juga harus membandingkan diri dengan pria-pria dewasa yang berusia awal 30-an dan telah mencapai sedikit kesuksesan dalam karir mereka. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa membandingkannya? Jadi gadis yang kamu sukai kabur lagi dengan pamannya. Kamu akan menyadari bahwa masyarakat ini lebih realistis dan kejam. Mungkin dulu kamu masih sekolah, dan kamu adalah orang yang cukup terkenal, tampan, pandai bermain basket, bermain gitar, bernyanyi, dan para gadis akan berinisiatif mengejarmu. Setelah lulus,
kamu menyadari bahwa kamu bukan siapa-siapa. Dulu kamu meremehkan gadis-gadis yang mengejarmu. Ketika kamu memasuki masyarakat, kamu menemukan bahwa gadis ini sangat populer. Bagaimana mungkin aku begitu buta sampai melewatkannya? Jangan pernah berpikir bahwa semakin dewasa seorang pria, semakin menarik dia. Paman yang dewasa dan menarik mengacu pada pria yang memiliki karir sukses. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu pikir para gadis akan benar-benar berpikir bahwa kamu sudah tua dan bisa mengurus orang lain? Kamu harus mandi dan tidur. Jika kamu tidak bisa menjadi 1% atau 1/1000, kamu tidak akan pernah menemukan lingkungan sumber daya yang lebih baik dalam hidupmu daripada ketika kamu masih kuliah. Oleh karena itu, masa muda yang dapat membuat laki-laki tidak bermoral hanya 3 tahun. Masa muda perempuan relatif lebih lama. Mereka bisa bertahan hingga masa bonus usia 26 tahun. Gadis-gadis berusia 18 hingga 26 tahun, kelompok usia emas ini, adalah yang paling berharga dan akan dicari oleh banyak pria. Pria yang mengejar mereka bisa berusia semuda 16 tahun dan setua 50 tahun. Gadis-gadis tentu akan merasa seperti bintang sedang memegang bulan. Namun, setelah usia 26 tahun, mungkin akan ada lebih sedikit pelamar, atau bahkan semakin sedikit pelamar. Masa bonus juga akan perlahan menghilang. Tanpa keuntungan jenis kelamin dan usia, semua orang kembali menjadi abu dan abu menjadi abu. Hanya bisa mengandalkan kekuatan keras untuk berbicara. Mungkin Anda masih bisa membiarkan si anjing susu kecil terus mengejar Anda. Tetapi premisnya adalah Anda perlu menggunakan produk perawatan kulit kelas atas untuk menjaga diri Anda, dan Anda harus memiliki kekuatan ekonomi dan daya penghasilan sendiri. Anda harus hidup lebih hemat. Lebih dekat dengan rumah. Chen Yuan melihat Li Yang pada saat yang sama. Li Yang juga melihat Chen Yuan. Ketika musuh bertemu, dia sangat cemburu. Tapi Li Yang sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Menurut perkiraannya, Chen Yuan seharusnya menabrakkan mobil itu. Setelah gadis-gadis itu saling menambahkan WeChat. Bagaimana jika semua ini tidak berjalan sesuai rencana? Aku memenggal kepalaku dan menggunakannya sebagai bangku untukmu duduk. Aku khawatir Xiao Ruoyu sudah memahami sifat brengsek Chen Yuan sekarang. Sangat mungkin Chen Yuan sudah benar-benar terblokir. Memikirkan hal ini, Li Yang merasa matahari menjadi lebih terang hari ini. Saat itu, sebuah Rolls-Royce Phantom konvertibel biru baru tiba-tiba melaju dan berhenti di gerbang restoran bulan. Sial, ini Rolls-Royce Phantom, dan ini konvertibel. Harga mobil ini di situs web resminya setinggi lebih dari 900 juta, dan mungkin mendekati 1000 juta. Seorang anak laki-laki di gym terkejut. Pengemudinya masih perempuan. Astaga, dia terlihat sangat cantik dan tepat waktu. Bai Fumei terbaik. Siapa pria di depan itu? Bukankah ini Chen Yuan? Dewi berjalan menuju Chen Yuan. Ayo, cepat kemari dan lihat keseruannya. Li Yang sedikit menyombongkan diri. Melihat Xiao Ruoyu bergegas ke sana. Dia pikir Xiao Ruoyu datang ke sini untuk menyelesaikan urusan dengan Chen Yuan. Karena mobil Chen Yuan terbalik, rencana selanjutnya seharusnya Xiao Ruoyu menamparkan wajah Chen Yuan dengan keras. Kemudian dia mengumpat, bajingan, pergi ke neraka. Lalu berbalik dan pergi. Li Yang secara otomatis membayangkan adegan ini untuk melampiaskan amarahnya. Benar saja, semuanya berjalan seperti yang dia duga. Xiao Ruoyu benar-benar bergegas menuju Chen Yuan. Sayangnya, dia menebak awal, tetapi tidak akhir. Chen Yuan, maafkan aku salah, tolong maafkan aku benar-benar tahu aku salah, aku sudah menghapus WeChat Lin Yi, tolong jangan marah. Mata Xiao Ruoyu berkaca-kaca, sedikit memerah. Dia benar-benar meminta maaf kepada Chen Yuan dengan cara yang sangat rendah hati. Mengapa dia meminta maaf? Semua orang di Li Yang bodoh. Aku telah mencintai Dewi selama 5 tahun penuh, dan aku telah menyimpan peri di langit di hatiku, tetapi dia begitu rendah hati di depan Chen Yuan. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Di mana letak kesalahanku? Kenapa kau, Xiao Ruoyu, lebih memilih menjadi anjing penjilat Chen Yuan daripada menatapku? Mentalitas Li Yang telah runtuh. Kau tidak salah. Seperti yang kau katakan, tidak ada hubungan antara kita. Dengan siapa kau mengirim pesan WeChat adalah kebebasanmu. Aku sama sekali tidak berhak untuk membatasimu. Kata Chen Yuan dengan nada dingin. Bukan seperti itu. Apa yang kukatakan tadi hanyalah kata-kata marah. Chen Yuan, aku hanya mencintaimu. Aku pergi ke pameran mobil hari ini. Aku hendak membelikanmu mobil. Aku tidak tahu mengapa semuanya jadi seperti ini. Rolls-Royce si Phantom ini hadiah yang kubeli untukmu, terimalah. Xiao Ruoyu menyelipkan kunci mobil ke tangan Chen Yuan. Seolah memohon agar dia menerima hadiahnya. Sekarang bukan hanya Li Yang, tetapi juga semua siswa institut olahraga, termasuk orang-orang yang lewat yang sedang makan melon, semuanya tercengang. Satu persatu, sepertinya pandangan mereka telah hancur.
Bab 275. Gadis secantik itu menawarkan untuk meminta maaf padamu dan bahkan memberimu Rolls-Royce Phantom. Kenapa kau begitu kesal? Sialan, apa yang terjadi di dunia ini? Kenapa aku belum pernah bertemu gadis sebaik itu? Li yang hampir muntah darah. Aku merasa harga diriku dihina seperti belum pernah sebelumnya. Xiao Ruoyu, kenapa kau melakukan ini? Ada begitu banyak laki-laki yang berlutut dan menjilatmu, menyanjungmu, menyukaimu, dan diam-diam jatuh cinta padamu. Selama kau mengucapkan sepatah kata, mereka bisa memberikan segalanya untukmu, dan aku bisa melakukan segalanya untukmu. Kau adalah dewi di hati setiap laki-laki di masa SMA kita. Tapi sekarang, kau malah melepaskan harga dirimu dan berlutut serta menjilat Chen Yuan, bajingan yang tidak sebaik binatang buas. Bisakah kau berhenti keras kepala? Kenapa kau masih ingin memperlakukannya dengan baik padahal kau sudah tahu berapa banyak kekayaan yang dimilikinya? Kau bahkan bisa membelikannya mobil. Atau mobil mewah seharga jutaan dolar. Kenapa kau tidak bisa menatapku? Hati Li yang terasa sakit seperti terpelintir. Ia tak kuasa menahan amarahnya. Ia hampir gila. Melihat wanita kesayangannya berlutut dan menjilat laki-laki lain. Ia sangat marah, dan ingin menyerbu dan menghajar Chen Yuan, bajingan itu. Tapi ketika ia berpikir bahwa ia bukanlah lawan Chen Yuan. Jika ia menyerbu, ia mungkin akan dibunuh balik. Lupakan saja. Terlalu sulit. Sungguh berat. Mengapa dunia begitu tidak adil, membiarkan Chen Yuan, penjahat keji, melakukan apapun yang dia inginkan. Membiarkan seorang anak laki-laki yang benar-benar murni sepertiku dihina dan disakiti. Hal yang paling tidak nyaman di dunia adalah orang yang kucintai, mencintai orang lain. Hal yang paling menyakitkan adalah dewi kesayanganku telah menjadi anjing penjilat orang lain. Aku menganggapmu sebagai dewa, tetapi kau tidak ingin menjadi dewa, kau suka menjadi anjing orang lain. Terlalu memilukan. Lalu aku ini apa? Aku ini apa sebenarnya? Li yang menutupi kepalanya, benar-benar kehilangan akal. Chen Yuan melihat kunci mobil di tangannya. Ia terdiam sejenak. Tanpa diduga, Xiao Ruoyu juga mulai tahu cara memberi. Meskipun Rolls-Royce Phantom ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lamborghini Poison edisi terbatas global yang diberikan Chen Yuan padanya. Harganya hanya 1/10 dari harga Poison. Tapi itu juga sedikit membuktikan niat dan sikapnya. Setidaknya lebih tulus. Kemarahan Chen Yuan sebenarnya sudah lama hilang. Dia sama sekali tidak perlu marah pada Xiao Ruoyu. Karena sejak dia keluar dari pameran mobil, dia sudah memutuskan untuk tidak percaya pada cinta. Aku tidak akan pernah menyerahkan seluruh hutan untuk wanita manapun. Dia ingin makan semuanya. Aku bisa terus menghabiskan uang untukmu, aku bisa terus memperlakukanmu dengan baik, dan aku bahkan bisa memberimu semua yang kau inginkan. Tapi syaratnya adalah kau harus dengan rela menerima bahwa aku memiliki wanita lain. Jika kau tidak menerimanya, kau bisa pergi, aku tidak akan menahanmu. Inilah sikap Chen Yuan. Agak standar ganda. Agak tidak masuk akal. Aku tidak terlalu peduli dengan perasaan perempuan. Tapi kau bisa memilih untuk pergi. Aku sudah menerima mobilnya. Aku hanya tidak ingin mempermalukanmu. Kakak Qin, masuk ke mobil. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Sambil memegang kunci mobil, Chen Yuan berbalik dan mempersilakan Qin Bingsui masuk ke mobil. Gadis lain memberimu mobil, dan kau tidak mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi malah berbalik dan mengatakan bahwa kau akan mengajak gadis lain jalan-jalan. Tidak bisa diterima. Ini sudah keterlaluan. Apalagi Liang, bahkan orang yang lewat pun tidak tahan lagi. Cao Jinyan, Xiong Tao, dan Zhou Haikuan, ketiga teman sekamar itu, juga merasa Chen Yuan agak agresif. Tidak peduli apa kesalahan Xiao Ruoyu. Kau mengambil mobil orang lain dan ingin mengajak gadis lain jalan-jalan sendiri, bukankah itu sedikit menghina? Chen Yuan, ini tidak baik, bagaimanapun juga, Ruoyu memberimu mobil, kau seharusnya mengajak Ruoyu jalan-jalan. Mobil yang dia berikan padaku adalah milikku. Aku bisa mengajak siapapun yang aku mau jalan-jalan. Masuk ke mobil, jangan bicara omong kosong. Nada bicara Chen Yuan tidak diragukan lagi. Sangat tegas. Qin Bingsui ragu sejenak, tetapi tetap duduk. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara Chen Yuan dan Xiao Ruoyu. Rasanya seperti Xiao Ruoyu telah melakukan kesalahan dan Chen Yuan kehilangan kesabarannya. Ini benar-benar kebalikan dari apa yang dia harapkan sebelumnya. Luar biasa. Mengapa sikap Xiao Ruoyu tiba-tiba menjadi begitu rendah hati? Bukankah Chen Yuan peduli dengan perasaan Xiao Ruoyu beberapa hari yang lalu, dan juga takut mobilnya terbalik? Mengapa sekarang kau begitu ceroboh? Buka pintu. Naik. Tutup pintu. Semuanya sekaligus. Chen Yuan mengendarai Rolls-Royce Phantom Convertible, membawa Qin Bingsui bersamanya, dan segera menghilang tanpa jejak. Biarkan saja Xiao Ruoyu di pinggir jalan dan abaikan dia. Perilaku ini benar-benar menjijikkan dan tidak bisa lebih menjijikkan lagi. Kau mengambil mobil mewah orang lain yang bernilai puluhan juta di depanmu,
pergi dengan gadis lain di belakang, dan meninggalkan gadis yang diantar oleh mobil di pinggir jalan. Nima ini benar-benar seperti binatang buas. Dan Xiao Ruoyu sangat cantik, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Terlalu tidak manusiawi. Terlalu kejam. Ruoyu, apa kau baik-baik saja? Chen Yuan, bajingan itu, bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Kau memberinya mobil, tapi dia meninggalkanmu di pinggir jalan, dan bahkan menciumku dengan gadis lain. Bajingan seperti ini. Mengapa kau repot-repot berurusan dengannya? Berhenti menghubungi Chen Yuan, dia tidak pantas mendapatkan kebaikanmu. Li Yang memperhatikan Chen Yuan pergi. Akhirnya ia memberanikan diri untuk datang. Ia merasa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Xiao Ruoyu pasti sangat sedih ditinggalkan di pinggir jalan. Saat itu, aku berlari menghampirinya untuk menghiburnya. Mungkin aku bisa memanfaatkan kekosongan itu dan mengembalikan citraku yang hilang di depan Xiao Ruoyu dalam sekejap. Mungkin dia masih bisa melihat bahwa akulah satu-satunya yang memperlakukannya dengan sepenuh hati. Li Yang, apakah kau akan mati jika tidak menjelek-jelekkan Chen Yuan? Kau tidak tahu apa yang telah Chen Yuan lakukan untukku, jadi jangan membuat komentar gegabah. Kata Xiao Ruoyu dingin. Dia semakin muak dengan perilaku Li Yang. Mengapa kau tidak berani mengatakan ini kepada Chen Yuan di depan Chen Yuan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan untukmu, tapi apapun yang dia lakukan, dia seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Kau memberinya Rolls-Royce Phantom, kau memberinya mobil semahal itu, tapi dia mengajak Qin Bingsui jalan-jalan, yang bisa disebut berlebihan. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menanggung hal seperti ini. Kurasa kau telah dimanipulasi secara mental oleh Chen Yuan. Sadarlah, kalau kau Chen Yuan, kenapa kau tidak peduli dengan kesejahteraan orang lain? Li Yang tampak penuh kasih sayang, tapi sungguh menusuk hati. Aku tidak butuh kau mengurus urusanku. Bahkan jika aku dimanipulasi oleh Chen Yuan, itu urusanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ada yang salah denganmu. Xiao Ruoyu benar-benar merasa Li Yang sakit jiwa. Jika Chen Yuan mengajak gadis lain jalan-jalan, dia mungkin masih sedikit khawatir. Tapi orang ini adalah Qin Bingsui. Tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan bukankah Qin Bingsui gay? Selain itu, ibunya pernah menganalisis bahwa Chen Yuan menghabiskan uang dengan cara yang terencana. Dia memberikan hadiah kepada pembawa acara wanita, membuat nama Tuan Yan populer di internet, yang sebenarnya merupakan langkah yang sangat dalam. Jadi, 1 miliar saham perusahaan ikan mas yang dia investasikan di Qin Bingsui, apakah itu sebuah langkah? Ini pasti juga sebuah rencana. Ketika Chen Yuan melakukan sesuatu, dia tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Dia harus melihat esensi di balik segala sesuatu. Kemungkinan perkembangan hubungan antara Qin Bingsui, seorang lesbian, dan Chen Yuan dikesampingkan. Dia mengambil mobilnya lagi, bukankah ini ritme pengampunan? Li Yang, kau sama sekali tidak mengerti apa-apa, jadi kau berlari untuk menghibur orang. Lucu sekali. Xiao Ruoyu sama sekali tidak sedih. Chen Yuan pasti melakukan ini untuk membuatnya marah. Jika kau ingin membuatku marah, itu berarti kau peduli padaku. Bab 276. Li Yang mundur 2 langkah. Dia menatap Xiao Ruoyu dengan tak percaya. Sepertinya dia tidak percaya bahwa kebaikannya diperlakukan seperti hati dan paru-paru keledai. Aku sakit. Aku benar-benar sakit. Aku sakit karena seharusnya aku tidak jatuh cinta padamu. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah memiliki orang lain di hatiku, hanya kamu, Xiao Ruoyu. Kamu akan menyesalinya, kamu pasti akan menyesalinya. Li Yang menggeram histeris. Urat-urat di lengannya berdenyut hebat, dan wajahnya penuh amarah. Dia bersumpah bahwa suatu hari nanti, dia akan menjadi terkenal dan berdiri di depan Xiao Ruoyu lagi. Mengatakan padanya dengan bangga, dulu kau mengabaikanku, tapi sekarang aku membuatmu tidak bisa mencapai puncak. Chen Yuan adalah bajingan, cepat atau lambat aku akan membandingkannya dengannya. Kalian semua menungguku. Mahasiswa Li Yang, aku benar-benar tidak menyukaimu. Kuharap kau tidak menggangguku lagi. Sekalipun kau berhasil di masa depan, tolong jangan datang kepadaku, karena berhasil atau tidak, kau tidak ada hubungannya denganku. Xiao Ruoyu tidak sopan. Dia bahkan tidak memberi Li Yang sedikit pun harapan. Mengatakannya dengan begitu tegas. Melihat punggung Xiao Ruoyu saat dia berbalik dan pergi. Li Yang benar-benar hancur. Dia berlutut di tanah, menangis terseduh-seduh, tangisannya menusuk hati, sungguh tak bisa dipercaya. Bahkan orang yang lewat merasa kasihan padanya. Mungkin cinta memang seperti itu. Orang yang kau cintai tidak akan pernah menyukaimu. Chen Yuan dulu juga seperti ini. Bukankah Li Yang juga Chen Yuan? Hanya saja orang yang mengejarnya berbeda. Di depan orang yang kita sukai, kita selalu rendah hati. Kita selalu mencari apa yang tidak bisa kita dapatkan. Kata-katanya terbagi menjadi 2 bagian.
Chen Yuan mengendarai Rolls-Royce Phantom dan membawa Qin Bingsui ke tepi sungai. Melihat air sungai yang seyang bergelombang, sungai itu datang dengan dahsyat. Suasana hatinya sedikit tenang. Chen Yuan, kau tidak melakukan itu hanya untuk membuat Xiao Ruoyu marah, kan? Apa yang dia lakukan sampai membuatmu begitu marah? Tanya Qin Bingsui dengan wajah bingung. Dengan kepribadian Chen Yuan yang biasanya, dia seharusnya tidak begitu tidak sopan. Xiao Ruoyu pasti telah melakukan kesalahan. Qin Bingsui menduga dalam hati. Sebenarnya, bukan apa-apa, hanya saja harapanku terlalu tinggi, dan dia tidak memenuhi harapanku, jadi tidak bisa dikatakan dia melakukan kesalahan. Mungkin aku yang salah, tapi aku tidak tahu pasti. Chen Yuan menertawakan dirinya sendiri. Yah, meskipun aku tidak tahu apa itu, tapi dari caramu memandang, kau jelas peduli padanya. Dia teman sekelasmu di SMA. Kurasa kau pernah menyukainya sebelumnya. Apakah dia cinta pertamamu? Jangan bicara omong kosong, aku sudah jatuh cinta sejak SD. Aku tidak ingat seperti apa cinta pertamaku. Bagaimana mungkin ada cinta pertama? Chen Yuan langsung membantah. Oh, astaga. Oh, astaga. Chen Yuan, jangan bicara tentang Xiao Ruoyu. Aku punya masalah yang sangat serius untuk ditanyakan padamu. Kau harus mengatakan yang sebenarnya. Qin Bingsui tiba-tiba berkata. Tanyakan. Chen Yuan merentangkan tangannya, tampak tak gentar. Mengapa kau memberiku 1 miliar saham di Kap Teknologi? Apa pendapatmu tentangku? Qin Bingsui menatap mata Chen Yuan. Serius. Dia perlu tahu sikap Chen Yuan. Aku tidak punya perasaan apapun tentangmu. Aku memberimu saham hanya untuk mendapatkan simpatimu. Chen Yuan mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak percaya. Kau tidak tahu apa-apa tentangku, jadi mengapa kau ingin mendapatkan simpatiku? Bukankah ini kontradiktif? Pemikiran logis Qin Bingsui sangat teliti, dan dia tidak akan pernah mempercayai omong kosong Chen Yuan. Aku hanya di sini untuk menyelesaikan tugas. Misi apa? Qin Bingsui terus bertanya. Tugas sistem. Tugas sistem apa? Bisakah kau jelaskan lebih jelas? Baiklah, jujur saja, aku punya sistem yang memberiku sejumlah besar 9.000 triliun yuan, dan aku bisa membelanjakannya sesukaku. Premisnya adalah aku hanya bisa membelanjakan uang untuk perempuan. Kau adalah salah satu targetku, jadi aku memberikannya padamu. Kau menghabiskan 1 miliar, dan itu hanya setetes air di ember, mengapa kau membuat keributan seperti itu? Chen Yuan, bisakah kau berhenti bercanda denganku? Tidak bisakah kau menjawab pertanyaanku secara langsung? Jika kau ingin mengarang cerita, buatlah cerita yang lebih masuk akal. Jelas sekali, Qin Bingsui mengatakan bahwa dia bahkan tidak percaya pada tanda baca ketika Chen Yuan mengaku. Ayolah membual, bisakah kau menunjukkan sedikit logika? Anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya omong kosong seperti ini. Kenapa kau tidak bilang saja kau alien? Mungkin kau bisa bilang kau alien dengan tingkat kepercayaan yang sedikit lebih tinggi. Chen Yuan sangat melankolis. Terkadang tidak ada yang akan percaya padamu ketika kau mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, dia tidak ingin berbohong. Tapi kalau kau bersikeras memaksaku mengarang cerita, aku benar-benar mabuk berat. Baiklah, aku akui karena kau tampan dan tipe yang kusuka, aku menghabiskan uang untukmu agar kau mau tidur denganku. Apakah kau puas dengan jawaban ini? Chen Yuan memutar matanya. Pipi Qin Bingsui memerah hingga ke pangkal lehernya. Dia tidak menyangka Chen Yuan akan berbicara begitu belak-belakan. Aku tidak percaya. Bahkan jika kau benar-benar ingin berbohong padaku, kau tidak perlu menghabiskan 1 miliar untukku. Investasi dan keuntungannya jelas tidak proporsional. Jika kau menggunakan uang ini untuk membeli tas untuk perempuan, perhiasan, barang mewah, rumah, mobil, bepergian keliling dunia, aku yakin kau bisa menemukan yang lebih baik dariku, dan jumlahnya lebih dari 1. Qin Bingsui berkata dengan sangat tenang. Karena kau sudah menebak semuanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku memang sedang bermain catur. Kau hanyalah pion di tanganku. Mengapa aku harus menghabiskan 1 miliar untukmu? Coba tebak sendiri. Chen Yuan tiba-tiba berkata dengan sangat serius. Sebenarnya, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya melemparkan pertanyaan itu kepada Qin Bingsui dan membiarkannya menebak sendiri. Qin Bingsui termenung. Sekitar pukul 9 malam, Chen Yuan mengantar Qin Bingsui kembali ke kompleks perumahan Qin Yuan. Dia kembali ke asrama putra dan sedikit merapikan barang-barangnya. Siap pindah ke rumah barunya. Sekarang rumahnya sudah dibeli dan didekorasi, bahkan perabotan dan dekorasinya pun lengkap, dia tentu ingin menerimanya sebagai satu paket. Selain itu, Xiao Ruoyu memberinya mobil. Tuan muda, saya tidak mengeluarkan sepeser pun, dan saya telah menjadi keluarga dengan rumah dan mobil. Selama seorang pria tampan, mengapa khawatir tidak dicintai oleh wanita kaya? Keren sekali. Tidak heran banyak pria tidak ingin bekerja keras lagi.
Disukai oleh wanita kaya, saya merasa bisa menghemat 20 tahun perjuangan. Keempat, apakah kamu pindah ke rumah baru? Sulele yang membelikan rumah untukmu, tanya teman sekamarnya, Lao Chao. Ya, ini liburan musim panas, dan kalian akan segera pulang, jadi aku akan pindah ke rumah baru saja, lagi pula letaknya cukup dekat. Aku sangat kesal, Kakak Yuan, ajari aku, bagaimana cara mendekati perempuan. Gadis yang membelikan rumah itu untukmu, dan gadis yang membelikan mobil itu juga untukmu. Mereka tetap gadis yang berbeda, dan keduanya cantik. Sialan, Kakak Yuan, ajari saja aku beberapa trik, aku tidak mau berusaha keras lagi, kata Xiong Tao dengan ekspresi menjilat. Sebenarnya tidak ada cara untuk mengajarkan ini, kuncinya terletak pada penampilan. Chen Yuan merentangkan tangannya. Bab 277. Tepat ketika Chen Yuan sedang berkemas dan hendak pindah, Qin Bingsui menerima telepon dari Xiao Ruoyu. Pada akhirnya, Xiao Ruoyu mengatakan bahwa dia tidak peduli, tetapi dia masih sedikit merasa kesal di dalam hatinya. Setelah sampai di rumah, dia menceritakan kejadian hari ini kepada ibunya. Ibunya juga merasa bahwa pria seperti Chen Yuan yang sangat sukses di usia muda pasti sangat posesif. Wajar jika dia cemburu dan mudah marah. Hanya saja Yu Fangxia berpikir bahwa karena kamu telah menambahkan akun WeChat Tuan Muda Lin, kamu seharusnya tidak menghapusnya nanti. Ini juga merupakan kesempatan tambahan bagimu untuk memilih, bukan? Lagi pula, Lin Shao juga sangat hebat. Tetapi Chen Yuan mampu mempersulit Lin Shao untuk naik panggung di pameran mobil. Kekuatan seperti itu benar-benar luar biasa. Kekuatan Chaebol di belakangnya mungkin jauh melebihi kekuatan keluarga Lin, orang terkaya di Seoul. Sungguh menakutkan. 1 miliar, dihabiskan tanpa berkedip. Sungguh memalukan. Ini terlalu arogan, bukan? Rasanya kemiskinan membatasi imajinasinya. Meskipun dulu ia mengira keluarga Xiao sangat kaya, tetapi setelah bertemu Chen Yuan, untuk pertama kalinya ia merasa keluarga Xiao begitu miskin sehingga mereka hampir seperti pengemis di hadapan Chen Yuan. Menantu seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi ketika Xiao Ruoyu mengeluh, ibu Xiao biasanya membantu Chen Yuan berbicara. Dan ia berbicara dengan sangat artistik. Juga sangat bijaksana. Xiao Ruoyu bisa menerimanya tanpa sadar. Ia juga menyadari bahwa ia salah. Selain itu, Chen Yuan mengusir Qin Bingsui, dan ibunya juga mengatakan bahwa Chen Yuan sengaja marah padanya. Itu menunjukkan bahwa penilaiannya benar. Hei, Kakak Bingsui, apakah kau dan Chen Yuan sudah kembali? Tanya Xiao Ruoyu di telepon. Ya, kami sudah kembali. Chen Yuan sedang pindah. Aku bilang aku akan membantunya, tapi dia bilang dia tidak punya banyak barang dan bisa mengurus semuanya sendiri. Kalau tidak berhasil, dia punya beberapa teman sekamar. Pulanglah dan mandi dulu, karena aku harus pergi bekerja di perusahaan besok pagi. Jelas Qin Bingsui. Kak Bingsui, aku tidak bermaksud menyinggungmu, tapi aku tetap ingin bertanya, apa yang Chen Yuan bicarakan denganmu hari ini, apakah dia menyebutkan sesuatu tentangku? Aku juga pernah bertanya tentang ini, tapi dia sepertinya tidak mau membicarakan topik ini, jadi aku tidak bertanya terlalu banyak. Ngomong-ngomong, aku juga bertanya sesuatu padanya hari ini. Aku merasa itu sangat aneh dan tidak bisa memahaminya. Ada apa? Tanya Xiao Ruoyu. Sebenarnya, bukan apa-apa. Aku bertanya padanya mengapa dia berinvestasi di aplikasi Liu, mengapa dia memberiku 1 miliar saham, dan bertanya padanya apakah dia menyukaiku, tetapi dia bilang dia sedang bermain catur, dan dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Apa maksudnya? Aku tidak bisa memahaminya. Qin Bingsui mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Begitu kata-kata ini keluar, hati Xiao Ruoyu tiba-tiba terkejut. Ibu menebak dengan benar. Chen Yuan benar-benar sedang bermain catur. Rencananya sangat luas, dan semua orang adalah pion di tangannya. Benar sekali, aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Tindakan pria ini yang tampaknya absurd sebenarnya adalah persiapan untuk masa depan. Bagaimana rencananya, Ruoyu? Bisakah kau jelaskan lebih jelas? Qin Bingsui semakin bingung. Baiklah, Kakak Bingsui, aku akan menjelaskannya lagi, tapi kau jangan sampai menyebutkannya kepada orang lain, aku khawatir itu akan merusak rencana Chen Yuan. Selanjutnya, Xiao Ruoyu menjelaskan bagaimana Chen Yuan memberi hadiah kepada pembawa acara wanita, dan apa arti pemberian hadiah tersebut. Dia memanfaatkan reputasi Tuan Yan. Apa tujuan mengakuisisi Big Chat TV lagi? Selangkah demi selangkah. Di permukaan, dia tampak seperti anak boros yang menghamburkan uang. Padahal, dengan biaya seminimal mungkin, keuntungan tertinggi telah diperoleh, dan dalam strategi, kemenangan yang menentukan masih jauh. Setelah mendengar penjelasan ini, Qin Bingsui terkejut. Dia merasa seperti belum pernah mengenal Chen Yuan sebelumnya. Jadi, IQ dan EQ pria ini sangat buruk. Benarkah begitu?
Tim R&D perusahaan teknologi Liu memang mengembangkan algoritma kecerdasan buatan AI baru belum lama ini. Apakah Chen Yuan berinvestasi di dalamnya karena dia menyukai kecerdasan buatan ini? Qin Bingsui bergumam pada dirinya sendiri. Chen Yuan benar-benar terlalu misterius. Orang-orang tidak bisa memahaminya, jadi itu justru membuatnya semakin menarik. Semakin dekat dengannya, semakin ingin mengenalnya, tetapi semakin mengenalnya, semakin menyadari bahwa sebenarnya tidak mengenalnya sama sekali. Semua kesan sebelumnya tentang dirinya salah. Penampilan Chen Yuan yang mana yang sebenarnya? Uang yang dihabiskan untuk perempuan semuanya tentang perencanaan. Apakah kamu bahkan tidak berpura-pura bersikap flamboyan? Jadi begitu, aplikasi Liu, apakah algoritma AI baru telah dikembangkan? Xiao Ruoyu tiba-tiba menyadari. Jika dikatakan bahwa Big Chat TV, ditambah nama manajer umum rokok untuk iklan, ditambah investasi besar, hanya untuk tahap awal, dan pengenalan algoritma cerdas AI ke Big Chat TV, akankah itu membentuk transformasi kualitatif? Kecerdasan AI dapat membuat platform sepenuhnya bebas dari pengawasan manual manajemen super, menghemat biaya operasional, dan juga dapat merekomendasikan dan mengarahkan lalu lintas melalui algoritma secara maksimal, melakukan pen positioning yang tepat, dan menemukan kelompok orang yang sesuai. Dengan cara ini, penyiar dapat menghasilkan uang, dan penonton juga dapat menemukan tipe favorit mereka. Penyiar juga dapat menggunakan fondasi ini untuk mengembangkan bisnis lain, seperti bermain game bersama, pesan antar, taksi, belanja, pengiriman, perjalanan, del. Tanda seru petik 2. Xiao Ruoyu berpikir lebih dalam. Dia merasa bahwa kecerdasan Chen Yuan hampir mencapai ketinggian yang sama dengan Suge yang masih hidup. Jika situasi ini terbentuk sekali saja, mungkin akan berdampak buruk pada sistem bisnis internet yang telah terbentuk saat ini. Ruoyu, apa yang kau katakan pasti benar, kan? Apakah Chen Yuan benar-benar punya rencana serumit itu? Ambisinya sebesar itu. Seharusnya mendekati 10. Bukankah Chen Yuan sendiri yang mengakuinya? Kata-kata Xiao Ruoyu membuat Qin Bingsui seolah-olah telah terhubung dengan dunia lain. Ternyata dalam legenda, pria yang ingin mengubah dunia sebenarnya ada di sisinya. Orang terakhir yang mengubah dunia adalah Papa Ma. Pria ini mengubah sistem pembayaran Huaxia Commerce. Membuat mata uang virtual menjadi arus utama pasar. Dan metode pembayaran mata uang virtual mungkin akan menyebar ke seluruh dunia dalam beberapa tahun. Dan orang berikutnya yang akan mengubah dunia. Mungkinkah itu Chen Yuan? Tidak ada yang tahu. Tapi Chen Yuan tampaknya benar-benar melakukannya. Ini mengerikan. Pria seperti itu benar-benar luar biasa. Qin Bingsui menutup telepon. Ia pasti akan gelisah dan tidak bisa tidur malam ini. Xiao Ruoyu juga terkejut dalam hatinya. Tidak lama setelah ia menutup telepon Qin Bingsui, Zhao Yuqi menelepon. Ruoyu, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tidak tahu apakah boleh, kata Zhao Yuqi dengan sedikit ragu. Katakan saja, Yuqi. Begini. Chen Yuan sudah meminta pengacara untuk mengurus perjanjian pengalihan Big Chat TV untukku pagi ini. Perusahaan ini sekarang hanya cangkang kosong, jadi aku berencana untuk memulai dari awal dan menyewa kantor dulu. Kau tahu, kan? Pemilik gedung Jinmao. Aku tidak tahu apakah kau bisa menyewakan satu lantai untukku. Soal sewa, tidak apa-apa kalau dapat sedikit diskon. Benar, tidak masalah, sepertinya masih ada beberapa lantai di gedung Jinmao yang belum disewa. Kata Xiao Ruoyu. Tapi begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat, bukankah Liu Ep juga di gedung Jinmao? Apakah ini kebetulan? Bab 278. Jika ini kebetulan, lupakan saja. Tapi semakin Xiao Ruoyu memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini bukanlah kebetulan semata. Mungkin pembelian gedung Jinmao oleh Chen Yuan juga merupakan bagian dari rencana. Xiao Ruoyu hampir tersentak. Jika ini masalahnya, maka Chen Yuan terlalu pintar, terlalu bijaksana. Pria ini sangat berbahaya. Tapi pria berbahaya, dia justru merasa sangat tertarik. Hanya pria seperti itu yang bisa membuat jantungnya berdebar kencang, tak bisa melepaskan diri. Pria lain terlalu biasa. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Chen Yuan. Maaf, Ruoyu, aku akan pergi ke gedung Jinmao besok. Apakah kamu punya waktu untuk menemaniku? Kata Zhao Yuqi di telepon. Tidak masalah, aku hanya punya waktu besok. Kalau begitu sudah diputuskan, sampai jumpa di Jalan Cuhehan jam 9 besok pagi. Keduanya membuat janji temu di telepon. Zhao Yuqi menutup telepon. Aku merasa akhirnya telah mengambil langkah pertama dalam karirku. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi akhirnya aku berlayar, kan? Kiki, TV kucing besarmu akan segera memasuki tahap persiapan, bukankah sebaiknya kamu mempostingnya di media sosial untuk merayakannya, dan sekalian juga memposting informasi rekrutmen. Lagi pula, perusahaan kita harus mulai merekrut talenta, kan? Qian Mengmeng mengingatkan. Mengmeng, aku sudah memutuskan.
Talenta pertama yang akan direkrut perusahaan kita adalah kamu. Kenapa tidak kamu ambil alih sebagai perencana eksekutif perusahaan kita dan konsultan teknis paruh waktu? Besok aku akan menelepon Xiao Fei dan memintanya menjadi manajer produk perusahaan kita, bagaimana menurutmu? Kurasa tidak apa-apa, tapi aku ingin mendapatkan gaji, dan tidak boleh lebih rendah dari pasar. Lagi pula, aku adalah talenta yang sangat hebat, dan aku tidak suka perusahaan biasa. Wajar, hahaha. Zhao Yuqi tertawa. Keputusan yang begitu terburu-buru. Setelah itu, dia menelepon Wu Xiaofei. Bertingkah genit, bertingkah imut, dan mengakui kesalahan di awal. Wu Xiaofei juga memaafkannya. Lagi pula, mereka sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Jika Zhao Yuqi bersedia mengalah, Wu Xiaofei pasti tidak akan mempermasalahkannya. Dan ngomong-ngomong, dia ditawari pekerjaan. Kebetulan Wu Xiaofei juga sedang mencari pekerjaan paruh waktu selama liburan musim panas. Siapa yang tidak mau membantu? Jika bekerja dengan Zhao Yuqi, mungkin dia bisa menjadi karyawan senior di perusahaan tersebut. Meskipun mereka hanya beberapa mahasiswa yang ingin membuat platform siaran langsung, memang agak tidak dapat diandalkan. Tapi Chen Yuan rela mengeluarkan uang dan modal, jadi mengapa harus begitu peduli? Lagi pula, berapapun hutangku, aku tidak bisa berhutang pada diriku sendiri. Setelah Wu Xiaofei setuju, Zhao Yuqi memposting unggahan di media sosial. Isi unggahan tersebut seperti ini. Apakah kalian masih ingat Big Chat TV? Platform siaran langsung ini akan diluncurkan kembali dalam waktu singkat. Di sini, sebagai salah satu manajemen perusahaan, saya secara resmi membuka rekrutmen. Baik kalian memiliki pengalaman yang relevan atau tidak, kalian dapat datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Teknisi senior, atau mitra dengan pengalaman manajemen perusahaan, akan dibayar dengan baik, dan bahkan mungkin menjadi veteran perusahaan. Ada banyak peluang untuk kemajuan. Jika ada teman yang tertarik, 3 hari kemudian, secara resmi ikuti wawancara di Gedung Jinmao, Jalan Cuhehan. Unggahan ini baru saja dikirim. Banyak orang mulai menyukainya. Yuki, ini ritme yang tepat untukmu menjadi bos. Zhao Yuqi. Bos macam apa ini? Sekadar bercanda. Aku ingat Big Chat TV dulu bukan perusahaan kepala sekolah uang. Aku baru saja mengambil alih. Kak Kiki, aku sedang liburan musim panas, bolehkah aku bekerja paruh waktu di perusahaanmu? Zhao Yuqi. Ya. Mahasiswi Yuki, apakah perusahaanmu sedang merekrut penyiar? Komentar ini disampaikan oleh Zhou Ruoxi dari Konservatorium Musik. Zhao Yuqi terkejut saat melihat komentar ini. Tapi dia segera menjawab. Penyiar memang sedang direkrut, tetapi Big Chat TV belum resmi diluncurkan. Kami terutama merekrut tenaga teknis dan manajemen perusahaan, dan kami juga akan meluncurkan serangkaian iklan di tahap awal. Peluncuran resmi akan diumumkan di lain waktu. Nona Ruoxi, akan sangat menyenangkan jika Anda bisa datang ke platform siaran langsung kami. Tidak masalah, Longya dan saya belum menandatangani kontrak, jadi saya hanya ingin bertanya, apakah Big Chat TV diinvestasikan oleh Tuan Yan? Ya, jawab Zhao Yuqi. Tidak apa-apa, saya akan datang ke perusahaan Anda untuk wawancara dalam beberapa hari. Haha, Zhou Ruoxi tampak menjawab dengan tegas. Sebenarnya, dia sekarang adalah pembawa acara yang cukup populer di platform siaran langsung Longya. Sejak Chen Yuan memberinya hadiah sebesar juta, popularitasnya mulai meroket. Popularitasnya juga mulai meledak. Semakin banyak penonton yang mulai menyukainya. Dan dia juga memiliki kekuatan tertentu. Dalam beberapa hari terakhir, baik platform siaran langsung Longya maupun berbagai serikat penyiar besar, semuanya telah mengirimkan undangan kepadanya untuk menandatangani kontrak. Dan menawarkan syarat yang menggiurkan. Tetapi Zhou Ruoxi masih ragu-ragu. Lagi pula, begitu kontrak ditandatangani, kemungkinan akan terikat selama beberapa tahun, dan begitu kontrak dilanggar, semuanya akan hancur. Terlalu banyak jebakan kontrak di antara para penyiar. Jika tidak bergerak, harus menanggung kerugian puluhan juta. Jika Zhou Ruoxi tidak menyewa pengacara, dia tidak akan berani menandatangani kontrak dengan mudah. Dan siaran langsung, dia juga tipe orang yang malas. Memancing 2 hari tanpa bergerak, menjemur jaring 3 hari. Dia lahir di konservatori musik, dan mungkin dia lebih menantikan arah pengembangan karir, atau menjadi penyanyi, atau aktor. Ini lebih sesuai dengan mimpinya. Tentu saja, dia mengobrol dengan Zhao Yuqi di Moments untuk berkonsultasi. Mungkin tidak harus ingin bergabung dengan perusahaan ini. Tujuan sebenarnya mungkin untuk menggoda perempuan, tapi belum tentu benar. Lagi pula, dengan bergabung dengan tim Zhao Yuqi, kau benar-benar bisa bertemu banyak wanita cantik. Kiki, bolehkah aku bergabung dengan perusahaanmu? Tepat ketika Zhao Yuqi membalas berita dari Moments. Sebuah pesan tiba-tiba muncul di WeChat-nya. Pesan ini dikirim oleh Shen Sui. Bayangkan baik-baik, Shen Sui masih menjadi pemimpin karir siaran langsung Zhao Yuqi. Namun baru-baru ini,
perusahaan Sen tampaknya telah diblokir oleh platform, dan sepertinya dia telah menyinggung seseorang. Karena kejadian ini, perusahaan Sen akan segera dibubarkan. Para penyiar di bawah naungannya akan segera bubar. Kurasa ini hari yang berat. Kak Sen, kau sudah membuka perusahaan sendiri, mengapa kau ingin bekerja di perusahaanku? Tanya Zhao Yuqi dengan penasaran. Saya telah menyinggung seseorang, Zumeng Media, dan saya tidak bisa lagi berkarir di industri ini. Meskipun saya tampaknya berusaha menyelamatkan situasi, itu hanya seperti belalang sembah. Perusahaan akan dibubarkan dalam 2 hari, dan beberapa mitra saya masih mencari saya. Jika Anda merugi, Anda hanya bisa mencari tempat kerja terlebih dahulu. Anda baru saja memulai bisnis, dan Anda bergerak di industri platform siaran langsung. Saya mungkin memiliki beberapa pengalaman di bidang ini, dan saya mungkin dapat membantu Anda. Itu tergantung pada apakah Anda bersedia menggunakan jasa saya. Sen Sui berkata dengan sangat tulus. Pada umumnya, orang yang memulai bisnis sendiri dan meraih sedikit kesuksesan pasti tidak akan mau bekerja untuk orang lain. Karena dia sangat memahami bahwa bekerja paruh waktu tidak menghasilkan uang. Bahkan dengan gaji tahunan 1 juta, hambatan pengembangan sangat terbatas. Namun, dia adalah tipe orang yang menyinggung bos, dan tidak punya tempat tujuan, dan tidak punya pilihan sama sekali. Zhao Yuqi baru saja memulai bisnisnya sendiri, jadi dia pasti kekurangan orang seperti dirinya. Dia merasa bisa mencoba. Di perusahaan kecil rintisan seperti ini, dia bisa mendapatkan cukup banyak keuntungan dan memiliki cukup pengaruh. Dan yang dibuka Zhao Yuqi bukanlah perusahaan perantara, juga bukan serikat pembawa berita. Dia membuka sebuah platform. Mereka yang berani membangun platform harus memiliki modal yang cukup kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa bersaing sama sekali. Bab 279. Ini adalah penilaian Sen Sui. Baiklah, Kak Sen, bagus sekali kau bisa bergabung dengan perusahaan kami. Kurasa kau bisa menjadi direktur departemen operasional perusahaan kami. Lagi pula, ini adalah keahlianmu. Jawab Zhao Yuqi dengan antusias. Dia sudah cukup lama bekerja dengan Sen Sui. Dia juga tahu bahwa Sen Sui sangat cakap dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk posisi ini. Pihak lain adalah wanita yang benar-benar kuat. Teladan kecantikan perkotaan yang mandiri. Jika bukan karena dianiaya oleh beberapa kekuatan jahat dan tokoh penting, bagaimana mungkin dia bisa jatuh ke titik seperti itu? Mampu membujuk Sen Sui untuk bergabung dengan perusahaan. Itu adalah harta karun yang sesungguhnya. Kebetulan Zhao Yuqi tidak tahu apa-apa tentang manajemen perusahaan. Kehadiran Sen Sui dapat sepenuhnya menutupi kekurangan ini. Membuat perusahaan berjalan dengan baik. Entah siapa yang ingin menjebak Nona Sui seperti ini. Ini keterlaluan. Mungkin Zhao Yuqi tidak tahu. Orang jahat yang menjebak Sen Sui di mulutnya. Itu Chen Yuan sendiri. Terima kasih, Yuqi, aku tidak menyangka kau akan mempercayaiku sebanyak ini. Aku akan menangani masalah yang ada selama 2 hari terakhir dan melaporkannya ke perusahaanmu. Baik, Nona Sui. Kali ini, Sen Sui benar-benar mengalami masa-masa kelam dalam hidupnya. Awalnya, ia memulai dari nol, dengan aset puluhan juta, dan pada usia 28 tahun, ia hampir mencapai kebebasan finansial. Hanya dalam beberapa minggu, semua yang dimilikinya hampir lenyap begitu saja. Perusahaannya bangkrut. Bahkan mungkin ia akan bangkrut. Lagi pula, ketika Zumeng Media didirikan, ia dan beberapa pemegang saham perusahaan telah membuat perjanjian perjudian. Alasan mengapa ia berani membuat perjanjian seperti itu adalah kepercayaan diri yang mutlak pada kemampuannya sendiri. Ia percaya bahwa di bawah kepemimpinannya yang bijaksana, perusahaan akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Tetapi kenyataan menamparnya dengan keras. Perjanjian perjudian ini hampir menghancurkan keluarganya. Hanya karena Anda tahu cara mengelola perusahaan bukan berarti Anda akan mampu berbisnis. Jika Anda secara tidak sengaja menyinggung seseorang, kau bahkan mungkin tidak tahu bagaimana kau mati. Dia sekarang sangat membenci Chen Yuan. Jika bukan karena Chen Yuan, bagaimana mungkin dia bisa jatuh ke posisi seperti sekarang ini? Tanda tanya. Sen Sui menerima telepon dari pacarnya, Zhou Zhou. Sui, ayo putus. Suara seorang pria terdengar dari telepon, sangat acuh tak acuh. Kenapa? Zhou, tolong bicara dengan jelas. Kenapa kamu ingin putus? Kita akan menikah bulan depan. Sekarang kamu bilang ingin putus. Sen Sui berteriak hampir tak percaya. Ya, aku hanya ingin putus denganmu. Sudah 2 tahun. Aku sudah bertahan denganmu selama 2 tahun penuh. Aku tidak tahan lagi hari ini. 2 tahun lalu kita saling mengenal karena kencan buta. Kamu tidak pernah membiarkanku menyentuhmu sekalipun, aku seorang pria, dan aku juga punya kebutuhan normal, karena kamu tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan, maka aku rasa tidak perlu melanjutkan. Di telepon, pacar Sen Sui, Zhou Zhou, berkata dengan tegas.
Tapi saat kita kencan buta, bukankah aku sudah bilang aku tidak mendukung perilaku seks pranikah? Bukankah kamu juga setuju di awal? Sekarang kita akan menikah dalam sebulan. Mungkinkah kamu sudah bertahan selama 2 tahun? Tidak tahan selama sebulan, iya. Tanda seru. Aku setuju di awal, tapi kupikir kamu hanya bercanda. Jika bukan karena kecantikanmu, bagaimana mungkin aku setuju dengan syarat yang begitu berat, dan kondisi keuanganmu sangat baik, dan makananmu Tidak ada tekanan dalam segala hal, dan karena pertimbangan ini, aku menahan amarahmu, tapi sekarang. Kamu sudah 28 tahun, tapi kamu masih memperlakukan dirimu seperti ratu sepanjang hari. Mengapa aku harus menahanmu? Kualifikasi apa yang kumiliki untuk menahanmu? Zhou melampiaskan kekesalannya di telepon. Apakah karena aku bangkrut sehingga kamu ingin putus denganku? Aku tidak menyangka kalian para pria begitu realistis. Kamu juga berpura-pura menjadi pria baik, tanya Sensui. Benar, aku sangat realistis. Bukankah kau mengizinkanku menyentuhnya? Aku tetap mengambil uang yang kau berikan dan pergi keluar untuk mencari seorang gadis kecil. Apa kau pikir aku akan benar-benar menjaga tubuhku untukmu? Apa kau pikir aku akan benar-benar mentolerirmu selama 2 tahun? Jangan bodoh, semua orang sudah dewasa, jangan terlalu naif, oke? Aku sudah berteman dengan tidak kurang dari wanita selama 2 tahun terakhir, sekarang, aku tidak akan melayanimu lagi. Zhou berkata dengan sangat kejam di telepon. Mengingat kembali 2 tahun kebersamaanku dengan Sensui, aku seperti sapi. Dia menanyakan kesehatan dan perawatannya dengan segala cara yang mungkin. Tapi Sensui masih sering tidak menyukainya karena kurang termotivasi. Dengan citra tampan dan elegannya, dia hanya bisa menjadi kasim hidup. Bagaimana dia bisa menahan diri? Sekarang, kau, Sensui, akan bangkrut. Jika aku terus menikahimu, bukankah aku harus menanggung semua hutang bersamamu? Luar biasa. Zhou, dasar bajingan. Aku memang bajingan, tapi jangan pura-pura jadi orang suci. Aku tidak percaya kau masih gadis muda di usia 28 tahun. Jangan pura-pura polos di depanku. Kalau kau benar-benar menganggap dirimu wanita kuat, kau bisa memerintah laki-laki. Pergi sana. Tut gelombang-gelombang. Zhou mengumpat dan menutup telepon dengan tegas. Saat itu, Sensui duduk sendirian di depan jendela sambil minum anggur hambar. Suasana hatinya sedang buruk. Setelah menerima telepon putus cinta ini, dia hampir pingsan. Cinta, karir, semuanya hilang. Wanita kuat seperti apa, dia benar-benar pecundang. 2 tahun lalu, dia dipaksa oleh orang tuanya untuk pergi kencan buta. Orang tuanya mengatakan bahwa dia berusia 26 tahun, dan dia tidak terlalu muda, jadi dia harus merencanakan masa depannya. Awalnya dia enggan pergi. Tapi siapa sangka, dalam kencan buta itu, dia bertemu dengan seorang pemuda yang tampan. Pemuda itu seusia dengannya, juga berusia 26 tahun. Kuncinya adalah penampilan yang menarik. Ia tinggi, 1,8 meter, dan berpakaian bagus. Ia perhatian, teliti, bersih, dan pandai berbicara. Mungkin penghasilannya agak rendah, dengan gaji bulanan 5.000 yuan. Namun, Sensui merasa ia bisa menghasilkan uang, jadi ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka berdua beberapa kali pergi menonton film dan ke taman. Perlahan-lahan mereka mulai membangun hubungan. Laki-laki sangat pandai dalam hal ini dan tidak pernah terburu-buru. Dan ketika menstruasinya datang, laki-laki itu akan memasak air gula merah untuknya. Ketika ia kesulitan mengikat tali sepatunya saat berjalan, laki-laki itu akan berjongkok untuk membantunya mengikat tali sepatu untuk pertama kalinya, tanpa malu-malu di depan orang lain. Suatu kali kakinya sakit saat memakai sepatu hak tinggi, dan laki-laki itu membawakan air untuk mencuci kakinya sendiri. Begitulah, ia tersentuh oleh kelembutan Zhou. Maka mereka pun menjalin hubungan. Meskipun ia lebih kuat secara finansial daripada laki-laki itu, ia tidak pernah merasa bahwa pacarnya lebih rendah dari orang lain. Kata-kata buruk yang diucapkannya sebenarnya hanya untuk menyemangati Zhou agar terus maju. Tapi siapa sangka pria ini benar-benar menatapnya seperti ini. Semua kelembutannya hanyalah kedok. Begitu ia kehilangan kekuatan finansialnya sebelumnya, pria ini memalingkan muka dan menolak untuk mengakui siapapun. Bab 280. Hati Sensui terasa seperti terpelintir. Saat ini, dia merasa semua usahanya sia-sia. Kata-katanya terbagi menjadi 2 bagian. Waterfront International, sebuah kompleks perumahan. Gao Xuanyin sangat sibuk akhir-akhir ini karena konferensi pers. Jangan bicara soal konferensi pers, yaitu mengumumkannya di depan media. Tapi pekerjaan persiapannya sebenarnya cukup berat. Besok adalah hari di mana dia mengumumkan comeback resminya. Dia sedikit bersemangat. Dan akhir-akhir ini, sebenarnya orang yang paling sibuk adalah sutradara Yang Shichen. Untuk mengatur ulang kru, dia terbang keliling negeri. Berbicara langsung dengan mantan bawahannya.
mengumpulkan talenta-talenta yang telah mengikutinya satu persatu. Harus diakui bahwa Yang Zichen sendiri cukup karismatik. Meskipun perkembangannya sedikit menurun sekarang, dia masih bisa memanggil tim elit dalam waktu yang sangat singkat. Kru sedang dipersiapkan, dan kerangkanya akan segera terbentuk. Dia penuh antusiasme dan percaya diri, dan siap untuk menunjukkan ambisinya lagi. Tapi saat ini, sebuah kabar buruk datang. Pangkalan film dan televisi Sendian sebenarnya mengumumkan secara publik bahwa Yang Zichen dan krunya secara resmi masuk daftar hitam. Tetapi semua aktor, bintang, dan kru film yang bekerja sama dengan Yang Zichen tidak diizinkan memasuki pangkalan film dan televisi Sendian untuk melakukan aktivitas syuting apapun. Begitu berita ini keluar, hampir terjadi kehebohan di industri ini. Semua orang tahu bahwa Yang Zichen mungkin akan dilarang sepenuhnya kali ini. Seperti apa keberadaan pangkalan film dan televisi Sendian? Kota film dan televisi Sendian dikenal sebagai Hollywoodnya China. Ini adalah kota film dan televisi nomor 1 di China. Hampir sepertiga film dan acara TV di China semuanya berasal dari sana. Terutama untuk pembuatan film fiksi ilmiah berskala besar, hanya fasilitas, peralatan, dan tempat di kota film dan televisi Sendian yang paling lengkap. Dan di kota film dan televisi Sendian, Anda dapat dengan mudah merekrut sejumlah besar figuran. Setiap hari, figuran berkumpul di kota film dan televisi Sendian, menunggu untuk dilirik oleh sutradara dan kemudian bergabung dengan kelompok tersebut. Tidak hanya murah, tetapi juga sangat patuh, rela menderita. Proses syuting drama baru Yang Zichen telah dimulai, dan Sendian Film and Television Base jelas merupakan pilihan terbaik. Tapi baru sekarang kau beritahu aku. Bagaimana mungkin aku di blacklist oleh seluruh basis film dan televisi? Siapa yang punya hak sebesar itu? Sutradara Yang, siapa yang kau sakiti? Aku baru saja kembali dari basis film dan televisi, dan aku mendapat berita seperti ini, tanya seorang editor wanita yang gemuk. Ya, Sutradara Yang, ketika kau terlibat skandal, aku pikir itu agak aneh. Kami baru saja membentuk kru, jadi kami tidak perlu menjelaskannya lagi. Tuan Muda Li di kota ajaib. Pasti keluarga Li yang membuat langkah ini. Keluarga Li adalah salah satu pemegang saham di balik layar di basis film dan televisi Sendian. Di seluruh kota film dan televisi China keluarga Li menguasai sepertiga saham. Itu juga merupakan fondasi keluarga Li, dan aku khawatir hanya keluarga Li yang memiliki kekuatan dan sarana untuk membuat seluruh basis film dan televisi secara terbuka mengumumkan pelarangan sutradara Yang. Pria bermarga Li ini terlalu kejam, bukan? Sutradara yang menuangkan segelas anggur ke kepalanya secara impulsif. Sutradara yang sudah membayar harga atas kembalinya dia. Apakah dia akan terus membalas dendam? Seorang penulis skenario wanita berkata dengan marah. Wajah Yang Zichen sangat pucat. Dia diam-diam mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya 2 kali dalam-dalam. Maaf, aku telah mengumpulkan semua orang kembali. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi lagi. Aku akan menelepon dulu untuk melihat apakah ada solusinya. Yang Zichen membuang puntung rokoknya. Dia mengeluarkan ponselnya. Awalnya dia ingin menelepon Tuan Yan. Tapi kemudian dia berpikir, sekarang sudah larut malam, mungkin Presiden Yan sudah tidur. Dan memang tidak pantas membicarakan hal semacam ini sambil merokok. Dia adalah sutradara yang buruk sejak awal, dan Tuan Yan bersedia memanfaatkannya karena dia telah memberikan bukti kunci. Sebenarnya, Gao Suanyin tidak harus menggunakan Yang Zichen untuk kembali berkarya, dan masih mungkin untuk mengganti sutradara. Jika dianalisis dari sudut pandang kepentingan, Presiden Yan tidak punya alasan untuk membantunya. Setelah mempertimbangkannya, ia memutuskan untuk menghubungi Gao Suanyin terlebih dahulu. Beritahu saya tentang ini. Mungkin dia tidak bisa menghadiri konferensi pers besok. Jika memang tidak ada jalan lain, kru hanya bisa dibubarkan lagi. Dengan kekuatan sutradara kecil seperti dia, jika dia ingin melawan raksasa seperti Chai Bo Li, itu akan seperti lengan belalang dan mobil, dan dia akan melebih-lebihkan kemampuannya. Di sini Gao Suanyin hendak mandi. Yang Zichen melakukan panggilan video. Direktur Yang, Anda masih menelepon saya selarut ini. Saya dengar kru Anda hampir selesai. Jam berapa penerbangan besok? Bisakah Anda sampai di sana sebelum malam? Tanya Gao Suanyin dengan santai. Maaf, saya ada masalah di sini. Saya mungkin tidak bisa menghadiri konferensi pers besok. Kata Yang Zichen dengan nada rendah. Ada apa, Direktur Yang? Masalah ini agak rumit, singkatnya. 15 menit kemudian, Yang Zichen menceritakan sebab dan akibatnya. Semua kepentingan juga diuraikan dengan jelas. Gao Suanyin mendengarnya dengan sangat jelas. Drama baru yang akan mereka mulai syuting membutuhkan banyak produksi efek khusus, banyak figuran, dan tempat sewaan. Pangkalan film dan televisi Sendian adalah pilihan terbaik. Tapi sekarang pangkalan film dan televisi Sendian telah memasukkan tim Yang Zichen ke daftar hitam. Orang-orang tidak akan membiarkan Anda mengambil gambar. Apa yang bisa Anda lakukan?
Percuma saja menghabiskan uang. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk pergi ke tempat lain untuk syuting. Namun, dengan karakter yang si Chen yang selalu berusaha mencapai kesempurnaan, dia tidak akan menerima pekerjaan yang asal-asalan seperti itu. Dan satu hal lagi. Berita yang dirilis oleh Sendian Film and Television City mungkin akan berdampak sangat buruk pada konferensi pers besok. Itulah intinya. Direktur Yang, masalah ini di luar kemampuan saya, dan saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Saya akan menelepon Chen Yuan terlebih dahulu dan bertanya bagaimana cara menyelesaikannya. Pikir Gao Suanyin. Bahkan Presiden Yan sendiri akan menangani masalah ini secara pribadi. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Karena kekuatan Chaebol keluarga Li terlalu besar, terutama di kalangan hiburan, mereka hampir selalu menepati janji. Terlalu sulit bagi Sendian Film and Television Base untuk membatalkan daftar hitam. Hampir mustahil untuk dilakukan. Jika orang benar-benar mengubah perintah siang dan malam, bukankah ini tamparan di muka? Gao Suanyin menutup telepon Yang Si Chen. Dia segera menelepon Chen Yuan. Di sini, Chen Yuan baru saja memindahkan barang bawaannya ke rumah barunya. Sebelum dia bisa beristirahat selama 2 menit, Gao Suanyin menelepon. Hei, Chen Yuan, sesuatu terjadi padaku. Apa yang terjadi padamu lagi? Chen Yuan mengerutkan kening. Bukan aku yang mengalami hal buruk, tapi sutradara yang juga mengalaminya. Belum lama ini, Pangkalan Film dan Televisi Sendian memasukkan tim sutradara yang ke dalam daftar hitam kota film dan televisi. Aku khawatir kita tidak bisa syuting drama baru kita, dan konferensi pers besok pasti akan sangat terpengaruh. Hanya itu. Karena kalian tidak bisa syuting di Pangkalan Sendian, bisakah kalian syuting di tempat lain? Apa masalahnya? Jangan khawatir. Chen Yuan tampak lesu. Bukan begitu. Sendian adalah kota film dan televisi nomor 1 di Tiongkok, dan statusnya sangat penting di seluruh industri hiburan. Tidak ada bandingannya dengan tempat lain. Sebelum Gao Suanyin selesai berbicara, Chen Yuan menyela dengan tidak sabar. Bagaimana kalau begini, aku akan membayar 500 miliar untuk membangun kota film dan televisi untukmu. Kalian bisa syuting apapun yang kalian mau, jadi tidak ada yang akan menghentikan kalian, bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata itu keluar, Gao Suanyin hampir membeku di tempat. 500 miliar. Jika kau merasa kurang, 1000 miliar juga tidak apa-apa. Nada suara Chen Yuan begitu tenang. Gao Suanyin sangat terkejut hingga kulit kepalanya terasa mati rasa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.